Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita mengapa tahun baru identik dengan bakar-bakaran atau barbeque. Salah satu kegiatan khas perayaan tahun baru adalah bakar-bakar atau istilah kerennya barbeque. Lantas bagaimana sejarahnya hingga bakar-bakar sering dilakukan masyarakat sembari menanti datangnya tahun baru? Tidak dapat dipungkiri, bakar-bakar memanglah kegiatan yang menyenangkan. Selain dapat menikmati makanan nikmat nan lezat, senda gurau dan komunikasi yang terbangun antar orang juga mendapat poin plus. Bagaimana kisahnya hingga barbeque menjadi identik dengan perayaan tahun baru? Yuk simak informasinya berikut ini. Asal-usul kata barbeque. Mengutip informasi dari laman Cinders Barbecues, kata barbeque berasal dari kata barbacoa yang digunakan suku Taínos penduduk Amerika Utara dan Selatan. Suku ini tinggal di daerah Hispaniola, Jamaika, dan Kuba. Mereka menggunakan kata barbacoa untuk menyebut cara memasak di atas api terbuka. Pada tahun 1492, orang Spanyol yang datang ke Amerika melihat cara memasak yang dilakukan oleh suku Taínos tadi. Mereka kemudian menyebarkan kata barbacoa tersebut ke berbagai penjuru wilayah. Setelahnya kata ini diserap dalam berbagai bahasa seperti barbecue Inggris dan barbecue Indonesia. Sejak kata tersebut dikenal, popularitas kegiatan ini terus menyebar dengan cepat sebagaimana ditilik dari informasi di laman Life Science. Di Amerika berbagai acara diperingati dengan kegiatan barbecue. Di antaranya adalah ketika berakhirnya Perang Revolusi, peristiwa peletakan batu pertama Capitol, hingga pembangunan jembatan pertama di atas sungai Missouri. Saking populernya kegiatan ini, pada tahun 1650-an di Virginia ada undang-undang yang melarang penggunaan senjata dalam acara barbeque. Bahkan George Washington menulis banyak hal tentang barbeque dalam buku hariannya. Saat ini barbeque membutuhkan setidaknya sebuah panggangan dan api, biasanya dari arang. Briket arang sebagai sebuah komponen penting merupakan hasil kreativitas seorang bernama Ellsworth Sawyer pada tahun 1897. Namun banyak pihak menganggapnya sebagai inovasi dari Kingsford Company alih-alih Ellsworth. Lebih lanjut, pada tahun 1952, George Stephen berhasil menciptakan grill barbecue modern pertama. Tipe panggangan ini terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990, George Foreman menemukan model terbaru yang masih digunakan hingga kini. Kegiatan barbeque yang kerap diadakan saat peristiwa-peristiwa penting kemudian menyebar dengan pesat, terlebih setelah hadirnya internet di tengah-tengah kita. Apalagi kegiatan satu ini tidak memerlukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Kini perayaan tahun baru dianggap spesial dan penting oleh semua orang, karena banyak orang mulai mengisi waktu perayaan tahun baru dengan barbeque. Tradisi bakar-bakar atau barbeque sudah lama jadi salah satu pilihan untuk merayakan tahun baru. Siapa sangka ternyata asal-usul tradisi bakar-bakar ini sudah dimulai sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Bersumber dari Life Science, bakar-bakar dimulai sejak nenek moyang Homo erectus saat mengenal api. Meski begitu, teknik bakar-bakar dengan saus seperti sekarang ini baru ada pada abad ke-16 di Karibia. Sejarah mencatat kata barbeque pertama muncul di catatan penjelajah di Hindia Barat pada tahun 1526. Sejak saat itu, popularitas barbeque dengan daging menyebar cepat ke Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan. Akhirnya banyak peristiwa penting yang kerap dirayakan dengan kegiatan bakar-bakar atau barbeque. Tak hanya masyarakat, Presiden Amerika Serikat saat itu juga suka bakar-bakar. Sejak itu barbeque jadi budaya di sana. Sejak saat itu pula bakar-bakar sering diidentikan dengan perayaan spesial untuk semua kalangan. Masyarakat akan menggunakan ayam, makanan laut, hingga daging premium untuk kegiatan bakar-bakar ini. Versi lain asal-usul tradisi bakar-bakar. Tak hanya itu, asal-usul tradisi bakar-bakar saat tahun baru juga ada versi lainnya. Saat tahun 1800-an, ada seorang koboi yang memiliki tuan dengan banyak kuda dan hewan ternak lainnya.
Koboi itu bertugas untuk menjaga dan mengembalakan kuda dan hewan ternak lainnya di sana. Diketahui para koboi itu diberikan jatah daging bagian punggung sebagai makanannya. Bagian punggung adalah bagian yang memiliki lemak tebal, sedikit daging, harganya pun paling murah. Ini membuat bagian punggung sulit diolah. Namun para koboi tidak kehabisan akal untuk bisa mengolahnya. Setelah memikirkan caranya, akhirnya para koboi memutuskan memanggang dalam api kecil dengan durasi lama. Para koboi pun memanggang daging itu dengan tusukan besi supaya bisa ditempatkan di atas api. Tradisi menyebar ke Indonesia. Tak hanya di Amerika Serikat, kini banyak masyarakat Indonesia yang rayakan tahun baru dengan bakar-bakar. Kunci utama penyebaran tradisi bakar-bakar ini adalah karena adanya globalisasi dan internet. Dulunya masyarakat Indonesia memaknai dan merayakan tahun baru dengan spiritual. Namun adanya perkembangan budaya barat membuat masyarakat akhirnya memodifikasi budaya itu. Karena globalisasi, budaya merayakan tahun baru berubah menjadi kegiatan bakar-bakar bersama-sama. Tidak hanya saat perayaan tahun baru, tradisi tahun baru juga bisa dinikmati di acara penting lainnya. Dengan harga yang cukup terjangkau dan cara yang mudah, tiap keluarga bisa bakar-bakar sendiri di rumah. Barbecue atau bakar-bakaran telah lama menjadi salah satu pilihan untuk merayakan sejumlah momen termasuk tahun baru. Sejarah ternyata sudah dimulai sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Barbecue atau bakar-bakaran awalnya populer di Amerika Serikat untuk perayaan momen istimewa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tradisi bakar-bakaran juga diadopsi oleh masyarakat Indonesia untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, kumpul keluarga, dan pergantian tahun baru. Biasanya yang menjadi menu bakar-bakaran adalah ikan, daging, ayam, maupun sosis. Okelah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang bakar-bakaran atau barbecue di malam tahun baru. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Saya juga berharap semoga tahun ini dipenuhi dengan janji-janji hari esok yang penuh harapan. Mari kita tinggalkan yang lama, rangkul yang baru, dan melangkah ke tahun 2024 dengan hati serta pikiran yang terbuka. Malam akan menjadi gelap, tetapi siang akan menjadi terang. Semoga hidup kita selalu cerah. Tahun baru ibarat sebuah buku kosong dan pena ada di tangan kita. Itu adalah kesempatan untuk menulis cerita yang indah untuk diri sendiri. Selamat tahun baru. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Masa sudah menyerah? Masih banyak. Tisu.